kembali di podcast Ruang Rapat. Ruang diskusi bersama para generasi muda CPNS Kementerian PU. Oke, episode kali ini adalah episode terakhir di agenda 1, yang mana kita, tim kelompok 1, akan membahas terkait dengan kesimpulan gitu ya, hal-hal apa saja yang sudah pernah kita pelajari selama pelatihan dasar CPNS di agenda 1 ini, yang mana memang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terkait banyak macam-macam ya di podcast sebelumnya, yaitu terkait dengan analisis isu kebangsaan, analisis isu kontemporer, kemudian juga kemarin kita bahas terkait what make PU better and stronger gitu ya. Oke, dan mungkin kali ini kita langsung aja bahas bersama para CPNS yang sebelumnya juga sudah menjelaskan juga ya di podcast sebelumnya terkait dengan apa saja materi-materi yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Oke, mungkin perkenalan diri dulu. Perkenalkan kembali, saya Arum sebagai moderator. Di sini ada Mas Andre dari Biro BMN Sekjen. Halo. Di sini ada Mas Agit dari BP2JK DKI. Di sini ada Mas Gazi dari Biro Komite Sekjen, dan di sini ada Mbak Kalia dari BPIW. Oke, Mas langsung mau gimana kabarnya? Masih semangat? Semangat. Mantap ya, di agenda 1 terakhir nih, podcast terakhir nih di agenda 1 kita harus lebih semangat lagi. Oke, baik, kita tanpa berlama panjang lagi ya, kita langsung membahas ke bagian pertama. Karena kita pernah membahas terkait dengan analisis isu kebangsaan ya. Kemarin kita mungkin ingat-ingat dulu, kita pernah membahas terkait ketimpangan pendidikan ya, rekan-rekan. Jadi memang hal itu bisa kita kaitkan dengan nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan kita. Karena memang itu pendidikan yang kemarin sudah kita bahas itu adalah bisa dikaitkan dengan wawasan kebangsaan apa yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin langsung aja kita dengar pendapat dari Mas Andre terlebih dahulu mungkin ya. Silakan Mas Andre. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Arum. Terkait pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya di podcast sebelumnya, saat ini kita membahas tentang isu pendidikan ya, berarti ya, barunya pendidikan. Baik, kalau pendidikan masih seperti sebelumnya, menurut saya saat ini masih banyak kesenjangan dan gap yang terasa dan terlihat di masyarakat, tentunya terutama pendidikan yang berbasiskan seperti sekolah rakyat, terus yang ada di daerah-daerah, masyarakatnya yang belum mengecap pendidikan itu masih memiliki kesenjangan yang cukup tinggi dengan yang para siswa mungkin yang ada di kota-kota besar tentunya. Di sini saya melihat kebetulan sebagai seorang calon pegawai negeri sipil CPNS muda ini, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan dan mencoba mengedukasi juga, turut mengedukasi para generasi masa depan kita berikutnya gitu. Contohnya mungkin kalau kita lihat dari yang bisa kita sumbangkan, salah satunya mungkin kita membuat konten-konten yang edukatif mungkin di media sosial. Kita bisa menggunakan digital, lalu membagikannya ke media sosial kita agar bisa mungkin ditonton dan diperdengarkan oleh siswa-siswa tersebut gitu. Lalu kemudian bisa juga kita terjun langsung ke masyarakat, kita memberikan edukasi ke komunitas-komunitas, ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah tentunya, untuk memperkenalkan juga seperti apa Kementerian PU itu berkontribusi untuk terjun langsung ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu baru. Baik, berarti lebih ke nilai wawasan kebangsaannya itu mungkin lebih ke kerakyatan, lebih ke kebijaksanaan dan mendapat perwakilan nanti yang mana kita sebagai CPNS gitu ya bisa lebih memahami siswa-siswa yang ada di masyarakat saat ini, karena banyak yang di luar ibu kota besar gitu ya, kota besar yang menjangkau. Ya, makasih Mas Andre atas pendapatnya. Kita lanjut langsung ke pendapat berikutnya ya rekan-rekan. Di sini ada, mungkin kita sekarang dulu ke Mbak Kalia. Boleh Mbak Kalia bisa dijelasin? Terima kasih atas waktunya Mbak Arum. Jadi terkait untuk isu pendidikan ya, seperti yang kita ketahui selama ini pendidikan di Indonesia itu belum merata ya, seperti yang biasa kita lihat di berita, kayak misalnya
ada anak sekolah mau harus buat jembatan reot gitu, kemudian jalannya juga ini bolong-bolong belum diaspal, itu kan bisa dibilang salah satu bentuk ketidakadilan sosial ya yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, dan juga dia belum menerapkan nilai inklusivitas ya, karena dengan ketidakmerataan akses tersebut berarti ada ketimpangan akses antara anak yang infrastrukturnya bagus dengan anak yang tinggal di tempat yang infrastrukturnya masih kurang bagus seperti itu. Maka yang bisa dilakukan kita nih sebagai CPNS, terutama di Kementerian PU sebagai instansi yang bertugas untuk membangun infrastruktur, salah satunya untuk membangun pendidikan, itu kita bisa bekerja secara profesional, kemudian kita bisa lebih peka dengan isu yang ada di masyarakat, kemudian selanjutnya kita juga bisa terkait dengan kerja profesional ya, kemudian ini kita bisa berkolaborasi dengan instansi lain atau mungkin unit organisasi dan unit yang ada di Kementerian kita sendiri. Ya pada akhirnya nanti tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur di Indonesia yang akan berguna pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Seperti itu pandangan saya. Ya, sangat menarik Mbak Kale, tadi ada beberapa poin ya, inklusivitas terutama itu ya, karena memang saat ini akan ada masuk di dalam tensor kita nih inklusivitas, karena memang dari sisi infrastruktur inklusivitas ini satu hal yang saat ini baru ya sebetulnya masuk ke dalam Kementerian PU yang diutamakan gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan untuk Dirjen PS gitu ya, untuk terkait dengan program sekolah rakyat ya yang pasti. Oke, baik, terima kasih Mbak Malia. Kemudian kita lanjut lagi ke Mas Dodi dulu ya, berarti. Silakan Mas Dodi. Kalau menurut aku yang baru soal ketimpangan pendidikan ini tuh menurutku akan menjauhkan kita dari tujuan Indonesia Emas 2045. Karena selain kualitas SDM-nya nanti kurang bisa bersaing, tapi juga akan mengurangi rasa cinta tanah air mereka, karena mungkin mereka merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak diperlakukan dengan adil dengan negara, dan itu menurutku mencederai nilai algoritma kebangsaan. Menurutku yang baru soal ketimpangan pendidikan ini menjauhkan kita dari tujuan Indonesia Emas 2045. Karena dimanapun anak-anak sekolah ini kan akan menjadi masa depan kita nanti, mereka yang akan meneruskan bangsa ini. Tapi karena kurangnya pendidikan atau ketimpangan pendidikan tadi akan membuat SDM kita kualitasnya kurang bisa bersaing di masa depan. Dan ini juga berisiko mengurangi rasa cinta tanah air mereka, karena mereka mungkin akan merasa tidak diperhatikan atau merasa diperlakukan tidak adil, yang mana ini mencederai nilai inti algoritma kebangsaan di poin keadilan dan inklusivitas. Hampir mirip ya nih sama Mbak Kale, mungkin lanjutan dari Mbak Kale ya, berarti ya pernyataannya. Oke, siap, terima kasih Mas Gerzi atas pendapatnya. Mungkin berikutnya kita lanjut ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke, baru terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman menyampaikan terkait pendidikan ya. Kalau saya ini mau menyampaikan untuk kita sebagai ASN, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dalam hidup di tanah air ini, kita wajib memiliki rasa nasionalisme dan sikap bela negara. Nasionalisme ini apa? Ini adalah rasa semangat dan bangga terhadap bangsa sendiri, setia kepada negara, rasa ingin menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian bela negara ini apa? Bela negara ini adalah bentuk sikap tindakan yang dijiwai rasa cinta tanah air. Nah, kemudian sebagai ASN Kemenpu, bela negara dan rasa nasionalisme dapat diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, kerja keras, dan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ASN. Kira-kira Mantap. Ini lebih ke konklusi dari internal kita ya, Mas Adit ya, untuk lebih berdedikasi lah ya sebagai ASN untuk pendidikan di Indonesia. Oke, mungkin sedikit kesimpulan gitu ya. Sebenarnya wawasan kebangsaan dalam hal pendidikan ini sebenarnya kita bisa kaitkan ke banyak hal gitu ya, karena memang dalam konsep dasar berbangsa dan bernegara kan ada beberapa ya bisa kita amalkan dari Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Namun memang dari sisi sektor pendidikan itu mungkin bisa lebih ke tadi ya, pertimbangan pendidikan itu bisa ke keadilan sosial, terus kemudian bisa juga gotong royong dari ASN gitu ya, antar kementerian lembaga yang berusaha untuk membuat kebijakan agar
ketimpangan pendidikan ini berkurang, terus kemudian nilai kerakyatan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andre gitu ya, dan kemanusiaan juga dari diri kita untuk lebih melihat gitu ya kondisi pendidikan saat ini itu siswa-siswanya saat ini lebih memilih TikTok gitu ya daripada harus belajar literasinya rendah dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya kesimpulan dari saya untuk yang bagian pertama itu. Kemudian kita lanjutkan ya untuk di bagian yang terkait dengan fenomena kabur aja dulu. Episode 2 kemarin kita pernah membahas nih fenomena kabur aja dulu. Nah, bagaimana menurut Mas dan Mbak sekalian terkait dengan fenomena kabur aja dulu dengan nilai bela negara? Mungkin itu sebenarnya sudah dibahas di podcast kemarin ya, namun mungkin bisa dijabarkan lebih rinci aja atau misalnya lebih dapat disimpulkan gitu ya hasilnya menurut Mas dan Mbak seperti apa? Silakan, mungkin dari Mas Andre dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Terkait fenomena kabur aja dulu ya, pastinya mungkin kita sebagai itu mendengar kata kabur aja dulu itu dengan konotasi negatif ya. Tapi kalau menurut dari pandangan saya pribadi, tidak selamanya kata kabur aja dulu ini bisa berkonotasinya negatif. Tapi mungkin saja ini bisa jadi adalah sebagian dari anak muda kita, generasi muda kita itu merasa sebagai bagian dari kata rehat mungkin ya, rehat sejenak, istirahat sejenak dari hiruk-pikuk rasa lelah yang mereka terima selama ini di dalam negeri, khususnya mungkin mereka susah dalam mencari pekerjaan, mereka merasa pendidikan mereka tidak didukung. Jadi mungkin mereka berpikir kabur aja dulu ini mungkin satu tindakan untuk mencari pelarian atau percobaan lain yang mungkin lebih baik di luar sana. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, kabur aja dulu ini tidak semena-mena atau semata-mata udah main tinggal aja keluar dari Indonesia gitu. Tapi yang perlu ditanamkan adalah tetap dengan rasa cinta tanah airnya, yang mungkin dengan cara setelah mereka berhasil di luar sana, mereka tetap masih bisa, contohnya membantu keluarganya di sini, membantu saudara-saudaranya di sini dengan cara mungkin memberikan penghidupan yang lebih layak, atau nanti bisa membantu keluarga mereka pun ikut mencoba mencari peruntungan lain lagi di luar sana. Kurang lebih seperti itu baru. Mantap. Ini sepertinya hasil dari kesimpulan podcast kita kemarin ya Mas Andre ya. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita langsung aja ya kembali lagi ke Serang lagi, mungkin Bang Alia dulu. Silakan Bang Alia. Oke, berarti siapa dulu? Boleh? Ke Mas Adit dulu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Arum atas waktunya. Menyambung apa yang disampaikan Mas Andre, memang fenomena kabur aja dulu ini bisa kita tanggapi dengan positif ya, dengan orang rehat untuk menyiapkan diri lebih baik untuk pembangunan Indonesia. Nah, hal yang perlu ditekankan ini, kabur aja dulu ini jangan sampai orang kabur benar-benar kabur gitu, tidak ada niatan untuk kontribusi ke Indonesia. Misal mereka merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kemudian mereka beneran kabur ke luar negeri. Tapi ketika nyampe di sana, mereka nyaman di sana dan tidak ada rasa untuk kembali membangun negara, itu yang tidak boleh dilakukan, karena itu sangat berbahaya jika benar-benar dilakukan oleh generasi penerus kita. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap, siap-siap. Ini kemarin juga pernah dibahas juga ya oleh materi kita ya, kalau memang sebetulnya kabur aja dulu ini tuh fenomenanya bisa diartikan bukan melunturkan sisi bela negara orang tersebut gitu ya, tapi memang bisa sebagai tempat istirahat sejenak gitu ya, waktu istirahat sejenak. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ya ke orang berikutnya, yaitu Mas Gazi. Silakan Mas Gazi. Terima kasih Baru. Kalau aku melihat fenomena kabur aja dulu ini dengan pandangan yang lebih progresif, karena menurutku hanya dengan orang itu fisiknya di luar nggak berarti dia nasionalismenya lebih sedikit daripada orang yang di sini. Terus sebaliknya sebenarnya, nggak semua orang yang di sini nasionalismenya bisa lebih dari yang di luar. Jadi menurutku stop demonisasi orang yang kabur, karena dimanapun mereka ke sana juga tetap membawa nama Indonesia, baik atau buruknya ya semoga baik. Tapi kalau saya melihatnya
semoga kedepannya lebih banyak yang baik, karena sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, bisa dibilang kita tuh hampir invisible gitu di dunia global. Nah, yang tahu Indonesia gimana, mungkin apa yang kita hasilkan, tapi kita negara nomor 4 terbesar. Makanya menurutku orang yang kabur aja dulu itu bisa membawa Indonesia ke kancah internasional. Oke, mantap. Ya, manfaatnya ya sebetulnya kabur aja dulu itu nggak yang mata-mata negatif gitu ya. Positifnya banyak kok. Oke, mungkin terakhir Mbak Kalia. Baik, baik atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Arum. Kalau saya mungkin melihat fenomena kabur aja dulu ini dari mungkin kacamata pembangunan Indonesia dalam jangka panjang ya. Karena talenta yang kabur ke luar negeri itu tentunya pasti bukan talenta yang sembarangan, pasti mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berbakat, dan oleh karena itu mereka ingin mencari kesempatan di luar negeri karena mungkin mereka merasa di Indonesia ini kurang dihargai seperti itu. Mungkin benar kata Mas Andre, mereka untuk uang Indonesia bisa menjadi salah satu devisa ya untuk Indonesia. Namun menurut saya, pandangan pribadi saya, untuk apa ada uangnya tapi talenta untuk membangun Indonesia di dalam negeri ini masih kurang. Mungkin nanti akan terjadi suatu pembangunan semu gitu ya, dimana pembangunannya itu bisa dikatakan tidak berkelanjutan karena mungkin talenta yang betul untuk membangun dalam negeri itu kurang baik, karena yang di luar, yang istilahnya gimana ya, yang Pintar. iya yang pintar itu sudah keluar negeri semua gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya kita harus mencegah fenomena ini untuk berkembang lebih lanjut lagi agar supaya Indonesia ini tetap ada yang membangun seperti itu sehingga bisa berkelanjutan. Tidak semuanya kabur aja dulu gitu Iya, ya. nggak ada kabur aja dulu versi Iya. 2 gitu ya, jangan sampai ya, yang nggak ada kayak gitu. Kalau bisa jangan kabur semua. Ya betul, setuju. Oke, baik, memang ya makasih ya Mbak Kalia atas pendapatnya. Memang dari pembahasan yang fenomena tersebut ketika kita materi latar tersebut, memang hasilnya itu adalah fenomena ini itu sebenarnya adalah FOMO gitu ya, hal-hal yang ingin diikuti oleh terutama kaum muda gitu ya, biar bisa keluar negeri, yang sebenarnya tuh mereka belum ada persiapan, namun kabur-kabur aja gitu ya, dan belum tentu juga mereka akan melaksanakan hal itu gitu. Namun memang dari sisi bela negara itu adalah sebenarnya itu adalah kritikan gitu ya untuk pemerintah, agar pemerintah itu bisa lebih mengkoreksi dirinya, bukan dirinya, tapi mengkoreksi keseluruhan gitu ya kebijakan-kebijakan yang ada, agar para pemuda Indonesia saat ini tuh yang melaksanakan si fenomena kabur aja dulu ini sadar gitu ya bahwa masih ada loh Indonesia yang masih peduli, maksudnya kaum muda yang masih peduli terhadap Indonesia gitu ya maksudnya. Oke, terima kasih mas-mas semua. Mungkin terakhir ya, ini penutup mungkin ya, satu diskusi lagi lah pembahasan terkait dengan tadi ini udah sempat disenggol juga oleh Mas Gazi ya terkait algoritma kebangsaan gitu. Kemarin karena kita juga sempat membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk PU lebih baik. Nah, algoritma kebangsaan ini kan sebetulnya adalah sebagai media untuk menyebarkan hal-hal yang positif terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara ini gitu. Nah, mungkin ini sekaligus quotes terakhir ya rekan-rekan semua di episode podcast hari ini. Mungkin kita langsung ke Mas Andre dulu, silakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Arum. Mungkin untuk di episode terakhir ini yang terkait dengan algoritma kebangsaan, mungkin sebagai generasi muda penerus bangsa, CPNS muda, sebaiknya kita lebih banyak berkolaborasi tentunya, karena kita saat ini sedang berada di era yang serba digital. Mungkin sebaiknya kita berkolaborasi atau mengedukasi juga dengan pendidikan yang baik melalui media-media sosial, kanal-kanal media sosial kita
bisa kita gunakan secara positif dan menyebarluaskan fenomena-fenomena positif, terus sekaligus memperkenalkan juga bahwa selama ini generasi muda ini tidak hanya bermain di sosial media atau media digital itu tidak bermanfaat, tapi juga bisa menunjukkan bahwa ada sisi lain dan sisi positif besarnya gitu, terutama untuk menginfluence edukasi pendidikan yang bagus untuk di Indonesia. Oke, mantap, sangat sesuai sekali ya Mas Andre. Oke, mungkin selanjutnya coba dulu mau Mas Adit dulu, boleh silakan Mas Adit. Baik, terima kasih Mbak Arum untuk podcast episode ini. Mungkin dari saya terkait algoritma berbangsa, berbijaklah dalam bermedia sosial, karena media sosial ini anak-anak pun mengakses ke berbagai platform gitu. Jangan sampai kita menjadi penyumbang kerusakan moral anak-anak di Indonesia. Oke, mantap. Itu sebuah apa ya, petuah ya sebenarnya ya, petuah untuk apalagi terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Mungkin yang baru punya anak itu mungkin bisa ditanamkan itu ya, biar anak-anaknya itu bisa menjaga lah di media sosial maupun kita sendiri gitu ya. Oke, lanjut mungkin Mas Gazi. Kalau dari aku, intinya adalah gimana kita terus mendorong diri sendiri agar bersih dan kompeten. Karena menurutku 5 nilai inti algoritma bangsa ini nggak ada gunanya kalau kiranya nggak bersih dan nggak kompeten dalam menjalankan nilai-nilai ini sebagai cadangan atau sebagai ASN. Wih, mantap. Berkaitan dengan integritas juga ya, Mas Gazi ya. Oke, mantap sekali nih fotonya. Terakhir Mbak Talia. Kalau dari saya sih mungkin dari satu kalimat aja ya Mbak. Silakan. Jadi kita sebagai generasi muda global harus bekerja secara profesional, berintegritas, untuk Indonesia yang berkeadilan dan inklusif. Wah, tetap ada inklusifnya. Mantap sekali. Ini kayaknya jadi duta inklusif nih buat kalian nih untuk episode kali ini. Oke, sip. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau disampaikan? Dan saya Terima kasih banyak, Bu. Cukup. Oke, baik. Oke, siap. Ya udah. Kalau begitu mungkin sampai hari ini aja, kali ini aja yang mungkin terakhir ya, podcast terakhir di Agenda 1. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih juga Mas Andre, Mas Ajit, Mas Gazi, dan Mbak Talia juga. Terima kasih semuanya karena sudah memberikan pendapatnya masing-masing ya, sumbangsinya masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan selama podcast ini bermanfaat untuk penonton semua, dan semoga kita bisa lulus swasta CPNS tahun ini. Oke, kurang lebihnya saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Selamat siang, selamat sore, sampai jumpa kembali di episode berikutnya.